Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga sebagaimana Allah Azza wa Jalla sudah mengumpulkan kita di atas ketaatan di jalannya, di dalam kehidupan yang fana ini, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kehidupan, keistiqomahan saat kita berada dalam saat-saat yang paling genting dalam kehidupan kita, saat kita sedang bertemu dengan sakaratul maut. Sungguh kita semua berharap kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan kepada tangan kita, kepada kaki kita, kepada hati kita di saat sakaratul maut. Sungguh sakaratul maut adalah saat di mana diri kita dalam kondisi titik terendah. Sakaratul maut sendiri sudah merupakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW saja merasakan sakaratul maut yang luar biasa. Di saat kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita, rasa sakit yang begitu mendalam, ditambah juga akan datang banyak syaitan menghampiri diri kita. Akan datang, mereka akan mengajak kita untuk masuk ke dalam agama yang mereka yakini. Kemudian hanya orang-orang yang beriman semasa dia hidup, hanya orang-orang yang istiqomah selama masa dia hidup, yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan suatu husnul khatimah. Maka dari itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan suatu ketetapan, kemantapan hati bagi orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Para ulama mengatakan yang dimaksud dalam kehidupan dunia adalah saat kita sedang menghadapi saat sakaratul maut, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak mudah bagi kita untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir dari kehidupan kita. Tergantung bagaimana selama kita hidup, apakah kita termasuk orang yang banyak membaca kalimat syahadat ini sebagai bacaan dzikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah kita bisa menerapkan konsekuensi dari kalimat syahadat itu dalam diri kita? Setiap hari kita menerapkan konsekuensi dari kalimat syahadat, hanya menyembah Allah semata, hanya menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya sosok teladan kita. Jikalau kita selama hidup menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita minta, Rasulullah kita jadikan sebagai satu-satunya teladan, insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang yang akan mendapatkan kemudahan untuk menutup hidup kita dengan la ilaha illallah. Itulah kemudahan Allah berikan kepada seorang mukmin di dunia. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Saat kita masuk di liang kubur, maka kita akan bertemu dengan para malaikat yang memberikan kepada kita 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyyuk, siapakah nabimu?
wa ma dinuk, dan apa agamamu. Maka hanya orang-orang yang bisa diberikan suatu ketetapan hati oleh Allah yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Itu orang-orang yang ketika di dunia itu betul-betul sadar Allah itu Tuhan kita, tidak menjadikan sesembahan yang lain sebagai apa yang kita sembah selama di dunia ini. Kita sadar juga Rasulullah adalah teladan kita. Kita tidak menjadikan tuntunan selain tuntunan Rasulullah sebagai jalan hidup kita. Kita sadar betul bahwa di dunia ini kita hanya punya satu pegangan saja, yaitu Islam. Maka hanya orang-orang yang selama di dunia itu berpegang dengan agamanya dengan sungguh-sungguh yang akan bisa menjawab pertanyaan itu dan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang diberikan keistiqomahan, baik keistiqomah di dunia pun maupun di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.